Halo Sobat Jelata, jumpa kembali di channel Investor Jelata. Dan lagi-lagi masih bahas tentang dividen ya, karena emang bulan Mei masih banyak ya emiten-emiten yang akan membagikan dividen ya. Nah ini yang kumdet di tanggal 19 Mei ya, ada saham di bidang kimia, ada yang infrastruktur ya, ada yang shipping ya, logistik ya, ada juga apa ya, lupa ya. Kita langsung aja mulai lah ya, tanpa berlama-lama lagi. Oh ya, sebelum mulai seperti biasa ya, ini disclaimer dari saya dulu bahwa saya hanya sekedar sharing mengenai informasi saham, tidak ada niatan ya untuk mengajak atau membeli saham ya. Jadi teman-teman silakan melakukan riset sendiri, analisa sendiri, dan menentukan pilihan ya untuk membuy atau menjual sebuah saham. Oke, kita mulai dari saham Merck ya, perusahaan kimia besar nih ya kalau secara worldwide ya. Jadi Merck akan membagikan dividennya dengan kumdetnya 19 Mei sebesar Rp320. Harga saham penutupan di hari Jumat 12 Mei itu 4.960. Sehingga kalau dihitung berdasarkan harga tersebut, dividen yieldnya besar ya, 6,45% ya. Masuk jumbo loh ya, karena lebih besar daripada bunga deposito saat ini, bahkan lebih besar dari bunga obligasi ini ya, ST10 ya, sukuk ya, yang sudah mulai dijual nih. Oke. Sukuk tuh berapa yang 2 tahun ya? 6,25% ya. Ya berarti ini lebih besar daripada ST10 yang tenor 2 tahun ya. Oke, bagaimana sejarah histori dividennya ya? Sejarah dividen dari Merck ini. Merck ini dari tahun 2012 ya. 14 15 ya, rutin ya. 19 aja bolong ya. 19 agak bolong. Mungkin karena di 2018 nih sudah 2 kali ya. Ya, dihitung nih tahun 2019 lah ya. Gede banget itu ya, 2.900 ya. Oke, jadi Merck ini pernah stock split ya di tahun 2015 1:20 ya. Makanya tahun 2015 ke bawah ini gede banget ya. Terus 2016 kenapa jadi kecil ya, itu alasannya ya, karena ada stock split 1:20. Oke, bagaimana dengan pendapatan dan profit dari Merck ya di tahun 2022 ini? Pendapatannya tetap ya 1,1 triliun, lalu net profitnya naik ya, yang tadinya 131 miliar menjadi 179 miliar ya, naik sekitar 48 miliar ya. Gede tuh kalau miliar. 30%-an net profitnya naik ya. Oke. Makanya tidak heran jika dividennya kali ini lebih besar ya, 320 dibandingkan Rp240 di tahun lalu ya. Bagaimana kuartal satunya juga sudah mengeluarkan laporan keuangan di mana revenue-nya kalau di annualize menjadi 1 tahun itu 1 triliun ya, turun sedikit. Tapi net profitnya masih naik ya, 185 miliar dibandingkan 179 miliar. Oke, bagaimana dengan Q1 23-nya kalau dibandingkan dengan Q1 2022 ya, di mana bisa lihat di sini pendapatan turun ya. Turun sekitar 40 miliar. Begitupun net profitnya ya. Lebih kecil sekitar berapa tuh ya? 16 ya. 16 miliar dibandingkan Q1 2022 ya. Oke, jadi kalau dipersentasekan ya, pendapatan Q1 2023 itu turun 13% dibandingkan Q1 2022, sedangkan net profitnya turun lebih dalam lagi sebesar 26% ya. Mudah-mudahan ini bisa bangkit lagi Merck ya, karena rutin memberikan dividen nih. Oke, ini bisa lihat chartnya sedang sideways nih ya. Ada sideways cukup lama sejak awal tahun ya. Oke, kalau dilihat ini ya di tahun 2022
20 ya, ketika pembagian saham dia turun ya. Oke. Tapi di 2021 ya tidak terlalu turun ya. Langsung bisa naik lagi ya. Oke. Berikutnya ini dari logistik ya. PT Hasnur International Shipping ya, HIS ya. Ini baru IPO ya tahun lalu kalau nggak salah nih ya. Dimana kumdatnya 19 Mei ya, sama seperti Merck. Dividennya sebesar Rp13,25, harga saham di 12 Mei ditutup di Rp244, sehingga dividen yieldnya 5,43%. Lumayan juga nih untuk emiten yang baru melantai di bursa 2021 ya, bukan 2022. Di 2021 ya. Di 2022 langsung ya, setahun berikutnya dia langsung bagi dividen tuh ya, 3,99. Wah, tahun ini luar biasa nih ya. Naik 3 kali lipat lebih nih ya. Mantap, HIS. Oke, bagaimana histori pendapatannya dan profitnya ya? Di tahun 2022 bisa dilihat profitnya tuh naik tajam ya, dari 428 miliar menjadi 781 miliar. Profitnya juga naik tajam ini ya. 3 kali lipat lebih ya, hampir 4 kali lipatnya. Nggak heran ini dividennya juga 4 kali lipatnya. Oke. Bagaimana di kuartal 1 2023 ya? Ini sudah keluar juga laporan keuangannya, di mana Q1-nya kalau di annualize 1 tahun itu revenue-nya 921 miliar ya. Naik dari 781 miliar, dan profitnya naik lagi nih ya. Selama nanti kuartal-kuartal selanjutnya sama seperti kuartal 1 nih performance-nya. Jadi naik hampir 2 kali lipat ya. Ya enggak sih. Ya 80%-an lah gitu ya. Luar biasa nih HIS ya, kalau memang performance-nya bisa dijaga ya. Oke. Ini ya, jadi kalau Q1 23 dibandingkan Q1 22, revenue-nya itu naik 63%, profitnya naik 120% ya. Kalau Q1 23 dibanding Q1 22. Luar biasa. Ini berarti salah satu saham IPO yang sukses nih ya. Oke, mungkin ada teman-teman yang sempat ikut IPO HIS ya. Kayaknya saya skip waktu itu nih HIS ya. Oke, atau waktu itu saya belum ikut-ikutan IPO ya, belum beli IPO kayaknya 2021 ya. Oke, berikut chartnya ya. Sudah agak naik nih. Sempat turun ya. Wah. Terus naik ya, ini udah naiknya lumayan tajam ya. Volume juga meningkat nih. Oke, lalu dia sideway lagi nih. Mungkin nungguin ya teman-teman untuk ikut nih. Ya, silakan teman-teman menganalisa sendiri apakah saham ini layak ya untuk dikoleksi ya. Ya, dividennya lumayan tadi 5% ya. Terus kalau dilihat Q1-nya juga laporan keuangannya bagus ya. Bagus banget malah ya, kalau dibandingkan Q1 2022. Oke, kalau dividennya nih ya, di tahun lalu ya, setelah bagi dividen, sebelum bagi dividen juga udah turun ya. Karena udah turun tajam pas bagi setelah expire date-nya itu tidak terlalu meningkat tidak terlalu turun tajam ya, karena cuma Rp3 juga ya waktu itu ya dividennya. Lalu sempat naik sedikit ya, baru turun lagi. Oke. Lalu saham berikutnya dari infrastruktur WG ya. Wah, ini BUMN ya. Ternyata ada juga yang bagi dividen ya. Walaupun ada juga yang disuspend ya, Waskita ya, masih disuspend kalau nggak salah. WG akan membagikan dividen 19 Mei sebesar Rp2,42. Harga terakhir di 12 Mei itu 115, jadi dividennya kira-kira 2,1%. WG juga ternyata rutin ya membagikan dividen ya. Sempat Rp13 nih. Lalu turun terus ya. Oke. Bagaimana laporan keuangannya? Ya, di tahun 2022 ya, pendapatannya turun 800 miliar dibandingkan 2021. Lalu net profitnya naik nih. Berarti mungkin ada efisiensi ya dari WG.
Sehingga walaupun pendapatannya turun 800 miliar, tapi profitnya naik sekitar 16 miliar ya. 16 miliar. Oke, tapi dividennya turun mendingan turun ya. Kalau tahun lalu 4,4, ini hanya 2,4 ya. Mungkin lagi butuh kas banyak ya. Jadi laba ditahannya itu banyak ya. Oke, bagaimana performance kuartal satunya ya? Kalau di analysis dari setahun itu revenue naik ya 2,9, yang tadinya 2,4. Lalu profitnya nih 40 miliar dibandingin 230 miliar. Ini agak-agak ini ya, mikir dua kali nih kalau mengejar dividen ya. Oke, mudah-mudahan sih kuartal-kuartal selanjutnya bisa membaik ya, terutama di bagian profitnya. Oke. Sedangkan kalau Q1 2023-nya dibandingkan Q1 2022-nya itu revenue naik ya 54%, tapi lagi-lagi nih profitnya ya turun 65% ya. Drastis ya. Mungkin harus dicek itu mungkin di bagian beban ya. Itu meningkat tajam tuh mungkin ya. Harus silakan teman-teman kalau mau tahu dicek saja laporan keuangan kuartal satunya WG nih. Oke, ya kalau lihat chart juga nih ya, masih downtrend ya, mengikuti ya performance keuangannya ya, karena profitnya turun ya, terutama di kuartal satunya juga ya, turun jauh ya. Bisa dilihat nih lagi downtrend ya. Mungkin nih setelah pengumuman laporan keuangan Q1 2023-nya turun tuh sama ya. Sudah melewati harga pas di pandemi nih ya, di 2020 ya udah lewat nih, tembus nih supportnya. Jadi mungkin ya pikir dua kali ya kalau mau dikolek ini sih, kayaknya masih downtrend ya. Oke, lanjut berikutnya ya, jalan tol ya, Jasa Marga, di mana dividennya Rp75,69, harga saham closing 12 Mei itu di 3.470, sehingga dividennya 2,18. Sama kayak tadi ya? Enggak ya? 2,1 tadi ya. Kirain saya typo ya. Oke, dividen historinya Jasa Marga juga rutin ya. 18, 19, 20. 21, 22 dia tidak bagiin dividen berarti ya. Oke. Lalu pendapatan di tahun 2022 itu ya meningkat ya menjadi 16,6 triliun yang tadinya 15,2. Lalu net profitnya juga naik banyak nih. Naik 1,1 triliun ya. Oke. Mantap ini Jasa Marga ya di tahun 2022-nya. Oke, bagaimana kuartal satunya ya? Kalau di analyze itu revenue-nya 17,8 triliun ya. Oke, naik. Lalu net profitnya agak turun ya dibandingkan 2022 ya. Turun 700 miliar. Oke, sekarang Q1 23-nya dibandingkan Q1 22 itu naik 18,9% ya untuk pendapatannya, tapi net profitnya turun ya 26% ya. Oke, mirip WG tadi ya, pendapatan naik tidak diikuti dengan net profitnya ya. Oke, ini chartnya ya, berarti benar ya, terakhir tuh tahun 20 ya, 2020, 2001 dan 2022 tidak membagikan dividen ya. Oke, CSMR juga cenderung masih downtrend ya, walaupun sudah semakin kecil sini ya penurunannya ya. Oke. Next, berikutnya ini SMCB ya, PT Solusi Bangun Indonesia ya. Kalau dulu ini Holcim ya, tapi sudah dibeli oleh Semen Indonesia ya, SMGR. Ini baru saja RUPS sehingga tanggal kumdetnya belum ditentukan ya. Tapi kalau saya salah silakan teman-teman koreksi saya di komen ya, bagian komen. Dividennya itu 27,91, sahamnya di harga 1.485, sehingga dividennya kecil aja ini ya, 1,87 ya. Kurang menarik sih ya. Oke, dividen historinya rutin ya. Wah, tapi pas 18-19 itu tidak bagi dividen.
Oke, kalau dari laporan keuangannya sih tahun 2022 cukup baik ya, karena pendapatannya itu naik 1,1 triliun, lalu profitnya juga itu naik ya sekitar 100 berapa tuh ya, 20 ya, 126 miliar ya, lumayan ya kalau dari performance profitnya ya. Lalu SMCB juga sudah mengeluarkan laporan keuangan kuartal satunya, di mana kalau di annualize itu revenue-nya turun ya dibandingkan 2022, dan net profitnya juga turun ya, cukup dalam ini 240-an miliar ya. Makanya nggak heran ini tadi chartnya mungkin turun ya kalau SMCB. Oke. Oh ya, ini dulu ya Q1-nya. Pendapatannya Q123 dengan Q122 itu sama ya, sama. Jadi tidak ada perubahan, tapi net income-nya turun 16% ya. Oke. Wah, tapi iya, ya ini cenderung turun ya, downtrend ya. Cuma nih ada kenaikan tiba-tiba nih ya. Padahal dividennya tidak terlalu besar ya. Ya, ini kita kurang tahu juga ya. Mungkin ingin menarik orang untuk masuk gitu ya. Mungkin perlu dipantau beberapa hari ke depan. Tapi tadi dividennya kurang menarik sih ya, 1,87%. Kalau saya sih tidak ini ya, tidak tertarik ya. Nggak tahu dengan teman-teman ya, silakan dianalisa. Oke, saham berikutnya ya, Budi ya. Budi. Ini saham yang membuat tepung tapioka, pemanis ya, glukosa fruktosa, sorbitol, lalu plastik, asam sulfat, dan bahan kimia lainnya. RUPS ini baru RPS juga kalau hari Jumat ya. Jadi tanggal kumulatifnya belum ada ya, mungkin dalam minggu depan ya, Senin atau Selasa. Dividennya itu Rp8, harga sahamnya 234, sehingga dividen yieldnya 3,41%. Saham Budi juga ini membagikan rutin ya sejak 2017 ya. Berarti Rp8 sama lah ya dengan tahun lalu ya. Bagaimana dengan laporan Q1-nya nih ya? Waduh, salah nih saya, sama-sama Q1 ya. Oke lah ya. Jadi Q1 2023-nya itu naik 16% dibandingkan Q1 2022. Revenue-nya juga naik 13% ya. Oke, jadi lumayan bagus untuk laporan keuangannya. Budi ini diam-diam menghanyutkan ya. Naik lumayan banyak nih ya sejak tahun 2021 pertengahan ya. Sebelum-sebelumnya ini saham yang lelet lah kalau disebut ya. Tapi sejak 2021 pertengahan nih naiknya banyak ya, tajam ya. Naik turunnya tajam ya. Kayaknya enak untuk di swing ya. Oke, ini sahamnya sudah agak naik ya, mungkin setelah pengumuman ya. Jadi sudah agak naik. Jadi silakan teman-teman mengatur strategi jika memang tertarik untuk mendapatkan dividen yield sebesar Rp8. Oke, demikian info saham yang kumdet dividennya di tanggal 19 Mei ya. Silakan teman-teman subscribe channel ini, like video ini jika suka. Kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Salam jelata.